Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada 8 Desember 1945, setelah berhasil mengalahkan armada laut sekutu pada pertempuran Laut Jawa, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Iwamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Sheridan, pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijen Tsuchihase. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dengan demikian berakhirlah masa-masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintah militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda, wilayah dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer, yaitu 1. Pemerintah Militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi.
2. Pemerintah Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. 3. Pemerintah Militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Adapun susunan pemerintah militer Jepang di Indonesia tersebut adalah 1. Gunshirekan atau Panglima Tentara. 2. Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. 3. Gunseibu atau Koordinator Pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Sedangkan di dalam pemerintahan itu Jepang juga membentuk kesatuan Kempeitai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan bahwa lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di Radio Tokyo. Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarik Sumera atau tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Waktu itu tarik Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun, mulai tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tonchosetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Toukubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Yogyakarta dan Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan. Shi, Kota Praja. Ken, Kabupaten. Gun, Kawedanan. Son, Kecamatan. Dan Ku atau Desa dan Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.